Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Oke, sudah siap belajar? Kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Kita kelas. Yaman, salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Ad-Dua Bidayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warzuqni fahman. Amin. Oke. Baik, anak-anak, sekarang kita absen dulu. Tapi sudah siap belajar toh? Bukunya sudah bawa? Sudah, Pak. Siapkan dulu bukunya. Silakan. Saya absen dulu. Oke, ada yang tidak datang kah? Zikra. Berarti yang lain datang semua? Adelia Naula, Agus Al-Azam, Afika, Dwi. Oke, sekarang kita siap-siap belajar ya. Sudah? Sudah dapat semua? Nah, saya punya game. Ada game. Nah, game melatih konsentrasi. Pak Guru mau menyebut 3 binatang. Yang binatang itu masing-masing mewakili kegiatan. Oke? Kalau saya bilang kodok, berarti berdiri. Oke? Kalau saya bilang kodok apa? Berdiri. Kalau saya bilang katak, kalau saya bilang tikus, kalian bergoyang. Begini saja. Ya. Oke? Bos berkata kodok. Bos berkata tikus. Bos berkata katak. Bos berkata kodok. Bos berkata katak. Kodok. Siapa? Aji. Tepuk tangan dulu. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang bab pertama. Apakah kita belajar? Bab pertama Tentang menjaga alam, lingkungan, toh? Tentang kebersihan, tinjauan Islam menurut kebersihan. Nah, bab 2 ini kita masuk iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang saya mau tanya, rukun iman ada berapa? 5 atau 6? Berapa, Uska? Oman ada berapa? 5 atau 6? Iya betul, 6. Tepuk tangan toa. Fahri, iman yang kedua. Betul? Itu yang pertama atau yang kedua? Pertama. Iman yang pertama itu adalah beriman kepada Iman yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua? Hah? Malaikat. Yang ketiga? Yang keempat? Nabi dan Rasul. 5? Iman kepada. Jadi 4 kitab itu adalah yang turunkan siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Tapi masing-masing dari setiap 4 kitab itu ada nabinya masing-masing, toh? Nah, yang kita harus amalkan, yakini dan amalkan kitab apa? Kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an. Oke.
Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Pertama, kita akan mencari pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, kita cari kitab-kitab Allah. Nanti ini yang kita bagi kelompok ya. Yang ketiga adalah kita cari aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, hubungannya dengan iman kita kepada kitab-kitab Allah. Minggu lalu saya sudah bagi kelompok. Oke? 1, 2, 3, 4 toh di musola. Bisa sekarang berpisah 4 kelompok? Bisa, Pak. Ayo. Waktu kita 2 menit untuk membagi kelompok. Oke, sudah. Kelompok Taurat yang mana? Saya, Pak. Taurat. Zabur, Injil. Jadi 4 kelompok ini kita bagi berdasarkan nama kitab seperti yang lalu tuh. Sesudah kitab Al-Qur'an mana? Oke. Tugas kalian adalah di buku paket yang Pak Guru sudah kasih, kalian cari ide pokok setiap satu pokok bahasan tentang kitab. Oke, kamu cari ide pokoknya. Tapi terlebih dahulu kamu cari dulu kata pengantarnya, yaitu apa itu iman kepada kitab-kitab Allah. Harus ada kata clue-nya itu di bawah. Di atas. Sebelum masuk di ide pokok. Jadi semua cari dulu apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Oke? Mengerti? Nanti setelah itu di sini ada LKPD, LKM kalau sekarang namanya. Lembar kerja murid. Bukan lembar kerja sama, lembar kerja murid. Sebagaimana yang lalu Pak Guru sampaikan, masing-masing satu orang harus bisa menuliskan setiap ide yang didapat di kelompoknya masing-masing. Berarti ada berapa satu kelompok ini? 5. Ini 5 tuh berarti ada 5 ide pokok. Tapi masing-masing satu orang dapat 2. Oke? Ya, Pak. Nanti setelah itu sambil kerja saya Pak Guru kasih waktu 10 menit. Kamu cari pengertiannya, manfaatkan kamu punya HP, cari di situ. Kalau misalnya kamu tidak dapat di kitab ini. Oke? Kamu cari ide pokoknya, harus dipahami setiap orang. Ide pokok yang kamu tulis, oke? Tapi yang paling pertama apa tadi kamu cari secara bersamaan? Pengertian Kitab Allah. iman kepada kitab-kitab Allah. Cari bareng dulu itu. Itu sama semua, tidak ada perbedaan kelompok. Nanti setelah kamu dapat itu, baru kamu masuk di ide pokok. Masing-masing 2 ide. Paham Tom? Mengerti? Oke, kerjakan. Waktunya 10 menit. Manfaatkan HP-mu. Sudah anak-anak? Oke. 3 menit lagi. Pakai bawa HP kita. Manfaatkan ChatGPT-mu atau Google-mu ya. Satu orang berapa ide pokok? 2. Majunya 2 kali. Gitu Dwi. Bisa tuh mengerti? Nah. Oke, sudah? Sudah bagi urutan? Evan sudah dapat? Minggu lalu kamu udah datang toh? Kamu urutan berapa sekarang? Urutan 1. Mantap ya. Dikasih ke beban Afrika. Di situ urutan 1 siapa? Asia. Di sini? Ya, oke. Begitu seterusnya, oke? 1 menit ya, paling lama 1 menit, oke? Iya, Pak. Sudah dapat? Sudah. Siap? Oke. Bos berkata. Konsentrasi. Bos berkata. Katak. Bos berkata kodok. Bos berkata tikus. Kodok. Oke, siap. Terima kasih. Sekarang siap. 40 detik. Dimulai dari sekarang. Bawa pulpen cepat. Cari
kelompok mana? Ini kelompok 3. Tertukar kelompokmu. Biar apa, lanjut. Belum, jangan dulu. Belum. Aman. Cepat, maju lagi, cepat. Kenapa? Sambung masing-masing di nomor mana? Cepat Kak Haji. Detik lagi. 1, 2, 3, 4. Siap-siap yang lain. 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 8, 9, 3, 2. Pelan-pelan. Ini semangat. 10. Sudah, oke. Berikutnya adalah masing-masing perwakilan satu kelompok membacakan hasil penulisan ide faedahnya. Terserah mau dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kitab Allah yang kita Taurat. Yang pertama, jangan ada Tuhan lain dihadapannya. Yang bermaksud sebagai jangan ada Tuhan. Ini isi satu. Sebagai jangan ada Tuhan. Jangan menyembah Tuhan lain Selain? Allah. Oke, sip. Lanjut. Yang kedua, jangan menyalahgunakan nama Allah. Yang bermaksud sebagai jangan main-main nama Allah atau Oke, lanjut. Bagus. Tepuk tangan. Terus. Ini saya akan membacakan ide-ide pokok dari teman-teman saya. Yang pertama, kitab Injil adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Oke, Yang lanjut. kedua, kitab Injil memiliki ajaran untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ide pokok yang pertama. Jadi ide pokok yang pertama, kitab tersebut berisi pujian yang mendalam kepada kemuliaan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ide pokok kitab sabur yang kedua, terdapat nasihat tentang kebaikan dan kebenaran untuk membimbing umat manusia. Ide pokok kitab sabur yang ketiga berisi cerita-cerita para nabi. Sekarang terakhir, kelompok Al-Quran ya. Oke. Terima kasih untuk waktunya yang dikasih oleh Pak Guru untuk menjelaskan ke depan. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang Al-Quran. Nomor 1. Kitab Taurat dan Injil adalah kitab yang diimani oleh bangsa Yahudi, sedangkan Muslim mengimani Al-Quran. Oke, lanjut. Al-Quran merupakan kitab yang ditulis secara Sejak di awal Al-Quran segera dibutuhkan bimbingan umat manusia. Terima kasih atas kesempatan. tepuk tangan dulu untuk semua. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Pak Guru akan kasih nilai. Oke. Ya, bagus. Tapi yang buat bagus itu karena kalian sudah mampu menjelaskan. Misalnya kelompok Taurat lah. Kelompok Taurat itu singkat-singkat, tapi dia mampu menguraikan. Nah, ini Pak Guru berarti kamu paham apa yang kamu tulis ya. Kayak begini tadi. Terus tadi kelompok Al-Quran juga bagus. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini seperti itu.
Maksudnya membagi hari hasil belajar kita. Tadi sesudah Pak Guru kasih tugas untuk mencari iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? K. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya. Oke. Ada lagi ya? Saya ingin menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu-Nya dalam bentuk kitab suci kepada para nabi dan rasul untuk menjadi pedoman hidup manusia di dunia dan akhirat. Oke, mantap. Sempurna. Tepuk tangan, mantap. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya meyakini dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Berapa kitabnya Allah? Ada 4. Itu harus diyakini semua anak-anak ya. Jangan misalnya kayak tadi ada yang salah paham. Satu saja. Tidak, kita yakini 4-nya, tapi yang kita jalankan satu. Apakah Injil ada? Ada. Siapa nabinya yang bawa? Nabi Isa. Apakah Taurat ada? Apa Zabur ada? Dari tadi yang kamu tulis ide pokoknya di situ, ada nggak yang isinya bertentangan dengan Al-Quran? Ada? Apa? Ide pokok yang mana? Kitab mana yang bertentangan dengan Al-Quran? Kitab yang keempat itu Al-Quran? Nggak ada tuh? Ini tadi kedudukan Al-Quran. Sebagai apa dia? Iya, betul Reval. Penyempurna apa? Kitab-kitab sebelumnya. Tepuk tangan untuk Reval. Bagus. Berarti. Jadi posisi Al-Quran adalah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Atau kebenaran kitab-kitab terdahulu. Iya, betul. Mantap. Sekarang apa yang harus kita lakukan terhadap keyakinan kita terhadap kitab-kitab itu? Dalam kehidupan sehari-hari apa yang harus kita lakukan? Membaca, memahami, menaburi, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Membaca, memahami, menaburi, dan mengamalkan. Jadi kita, anak-anak, sekarang yang masih pegang kitab Injil siapa? Agama Kristen. Berarti kita harus hargai itu. Yang masih pegang kitab Zabur siapa? Yahudi, Nasrani itu. Yahudi. Berarti kita harus tetap menghargai. Kita apa yang kita lakukan? Ya kita menjalankan kitab kita sendiri. Ya. Begini anak-anak. Ya betul. Pertanyaannya adalah sebelum kitab Al-Quran itu kan ada kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Kenapa setelah kita diturunkan Al-Quran, kenapa yang mengimani 3 kitab itu hanya masing-masing kaumnya, begitu ya maksudnya? Anak-anak tetap kita imani. Iman itu artinya percaya bahwa kitab itu pernah ada. Tetapi sekarang yang kita lakukan bukan lagi menjalankan. Cukup mengimani, tapi yang kita jalankan adalah Al-Quran. Kita imani maksudnya kita percaya bahwa memang Injil, Zabur, dan Taurat itu diturunkan oleh Allah. Gitu. Kalau toh mereka kenapa masih menjalankan? Ya karena keyakinan mereka sampai di situ. Berarti mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Sementara kita percaya 4-4-nya. Ini yang menjadi titik kesempurnaan agama kita. Bagus pertanyaannya. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, sekarang kalian jawab asesmen terakhir kita. Jadi Pak Guru tadi ambil nilai banyak. Selain nilai yang kamu tulis, Pak Guru juga ambil nilai afektifnya. Tadi siapa yang aktif dan tidak aktif. Dan ternyata dengan metode begini, ternyata semua antisipasi tuh. Berpartisipasi, mengantisipasi apa yang harus kamu tulis dan berpartisipasi terhadap yang akan kamu tulis. Seperti itu bagus tuh, jadinya terlibat semua tuh. Oke, sekarang ada di layar, kamu bisa baca ini? Apa? Cari di sini.
Sampai 7 mali. Ada di sini. Oke. Oke. Tidak jauh soalnya. 3, 2. Satu kumpul. Oke, sekarang kita tutup pelajaran kita. Silakan rapikan bukunya. Ya, Man. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.